Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya kita semua adalah orang yang bersuka cita hari ini, amin saudara. Karena percaya bahwa Tuhan Yesus sudah ada di tengah kita. Dan hari ini biarlah hati kita, pikiran kita memfokuskan hanya untuk Dia saja, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Thank you Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk hari ini, hari yang sudah Kau jadikan atas setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan kami, untuk segalanya yang baik yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Bawa kami dalam hadirat-Mu pagi siang hari ini ya Bapa. Kami haus, kami lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun banyak yang kami alami mungkin hari ini Tuhan. Hal yang kurang baik. Namun kami percaya sukacita kami tidak ditentukan oleh keadaan kami. Tapi hanya karena Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sembah Dia saudara. Angkat pujian, angkat sembahmu. Oh, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur. Kebaikan Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu besar atas kami. Thank you, thank you Jesus. Sama-sama kita angkat pujian ini saudara. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat sekali lagi angkat suaramu dan kata, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. Thank you Jesus. Katakan, Yesus sukacitaku, oh kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Mari nyatakan saudara. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, yes. Penolong di dalam kesedihan.
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami Tuhan. Angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari angkat suaramu dan katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah. Ku kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaan, sukacitaku. Sekali lagi mari angkat dua tanganmu dan katakan, hatiku bersuka, memuji nama. Direspon hati kami hari ini Tuhan. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dan hati kami terus bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku. Katakan saudara, apapun yang terjadi, ini janji kami Tuhan. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh yes, Yesus, ini janji kami, sebab pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Pengharapan kami hanya bersama-Mu, satu-satunya. Haleluya, yes. Terus sembah Dia. Karena kami tahu kami hidup karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus kami. Terima kasih Kau menjadikan kami berharga. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan hari ini. Semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Semua karena penyertaan Tuhan.
Karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, ini respon hati kami untuk kebaikan Tuhan yang kami terima, untuk kesetiaan Tuhan yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Thank you. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat dua tanganmu, pandang Dia, katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, amin, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, dari dalam lubuk hati, katakan saudara, ku sujud dan berterima kasih. Sorakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Karena itu Tuhan, kamu terus nyanyikan kebaikan Tuhan hari ini. Karena kami tahu semua yang baik datangnya dari Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama bersuka cita katakan amin. Boleh tepuk tangan saudara buat kebaikan Tuhan. Saudara, saya percaya mungkin hari ini saudara datang dan keadaannya tidak baik-baik saja. Tapi janji Tuhan saudara, itu ya dan amin. Tuhan katakan bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu baik juga yang gak baik. Kita harus mengucap syukur. Karena dalam ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Dan hari ini kita mau datang ke baiknya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Boleh tepuk tangan bersama-sama saudara. Haleluya. Oh, yeah.
pujian ini. Katakan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa saudara? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak. Saya mau dengar suaranya. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, saya kemarin baru dengar saudara, dan ini sangat meneguhkan hati saya. Kita kalau mau jadi berkat buat orang lain, langkah yang paling simpel itu apa sih? Yuk kita lihat kanan kirinya. Coba kasih senyuman yang terbaik. Yeay. Yang belum kelihatan giginya, coba saudara kasih senyuman yang lebih baik lagi saudara. Itu adalah salah satu kita jadi berkat buat saudara-saudara kita. Amin saudara. Dan sukacita dari Tuhan itu akan turun buat saudara dan saya. Dan bahkan hari ini berkat Tuhan turun atas setiap kita di tempat ini. Katakan amin. Katakan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Boleh saudara angkat dua tanganmu bersama. Akan bersorak-sorai, akan bersorak. Sekarang sorakan. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara sendiri, ayo katakan saudara. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Hey, kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya terselamanya kasih setianya. Sekali lagi sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh sekali lagi saudara, kita sorakan bersyukurlah. Haleluya. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Lihat kanan kirimu lagi saudara. Kasih senyuman lagi terbaik sebelum duduk. Haleluya saudara, silakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kami. Dan karena kami tahu Tuhan, kami dapatkan ketenangan hanya di dekat-Mu. Kami dapatkan pemulihan hanya dalam hadirat-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan, terus Tuhan Kau melawat setiap kami yang ada di tempat ini.
Karena bukan kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau sudah ada di tempat ini yang siap untuk melawat setiap kami. Mengubahkan hati setiap kami. Karena itu Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Angkat suara. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat kepadamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya, selamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi jemaat katakan, ku ingin selalu. Rindu kami pagi siang hari ini Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan selamanya, selamanya. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan.
hanya di dalam Engkau ada ketenangan. Ada kekuatan yang baru. Bahkan terima kasih Engkau memberikan kesempatan pagi ini. Itu pun anugerah. Kalau hari masih siang kami boleh bekerja. Tapi kalau malam sudah datang kami tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk itu ingatkan kepada setiap kami wanitamu Tuhan. Untuk lebih memperhatikan yang tidak kelihatan. Yaitu kehidupan yang kekal. Karena waktumu sudah dekat. Ingatkan kepada setiap kami. Supaya hati kami tetap melekat kepada pokok anggur. Yang manis yaitu Engkau Bapa. Yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada setiap kami wanitamu. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk wanitamu Tuhan. Apabila ada di dalam kesesakan, biarlah mereka datang kepadamu. Karena Engkau berkata yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, maka Engkau akan memberikan kelegaan. Bagi jiwa kami ketenangan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih dalam permasalahan keluarga. Di dalam permasalahan suami, istri, anak-anak. Bapa kami berdoa, Engkau ada di sana. Dan Engkau Allah yang berdaulat atas setiap mereka. Berikan kekuatan Bapa. Supaya kaki kami tetap berdiri kuat di hadapan Engkau Tuhan. Dan memegang iman percaya kami kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Pengurapan Allah turun atas setiap wanitamu. Engkau menjadikan wanita yang tangguh. Bahkan kami tetap berdoa yang tidak jemu-jemu Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Lawat Tuhan. Lawat setiap wanitamu. Terima kasih Yesus. Dan kami meminta hikmat yang daripadamu. Di dalam kami menjalani hidup Tuhan. Karena hikmat yang daripadamu. Yang memberikan kami kemampuan untuk kami berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Apabila ada yang dalam kelemahan tubuh, Jehovah Rafa, Engkau menyembuhkan. Apabila ada di dalam perekonomian kekurangan sekalipun, Engkau Jehovah Jireh yang mencukupkan tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalamnya. Apabila kami tetap mengandalkan Yesus, Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Terima kasih untuk gembala yang Engkau pilih. Biarlah Engkau menyertai setiap penggembalaannya. Dan hati Bapa ada di dalamnya. Dan kami tahu cara-cara ilahi yang menuntun kehidupannya untuk membawa umat-Mu percaya dan hidup di dalam kebenaran. Dan mengenal Engkau secara benar Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih kami mengangkat tangan untuk bangsa kami. Biarlah bangsa ini tetap Tuhan. Percaya kepada Kristus Yesus. Melalui setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam bangsa ini. Keselamatan pun ada di dalam bangsa kami. Terima kasih untuk pimpinan presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran. Biarlah takut akan Engkau di dalam memimpin pemerintahan ini. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami percaya kalau nama-Mu yang ditinggikan. Nama-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Maka Tuhan bangsa ini ada di dalam hati-Mu. Dan kami percaya berkat-Mu Tuhan turun atas pulau-pulau. Atas daerah-daerah dan kota-kota. Melimpah di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Siang hari ini Tuhan Kau telah mengutus hamba-Mu Bapak Pendeta Roni Daud. Terima kasih Tuhan. Firman yang sudah Engkau taruh di dalam mulutnya Tuhan. Boleh disampaikan dengan kuasa yang daripada-Mu. Karena firman kebenaran itu yang mengerjakan di dalam setiap hati kami. Yang mengubah hati kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Pengurapan Allah turun atas Bapak Pendeta Roni Daud. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar. Menjadi seorang murid dengan hati-hati. Kami boleh mendengar dan kami boleh menyimpan dalam hati kami. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Oh ya, selamanya. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup menusuk amat dalam, yang bisa memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sum-sum, pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah Tuhan, supaya setiap kami berani bertanggung jawab tatkala kami menghadap takhta pengadilan-Mu yang akan datang. Dan biarlah Engkau dapati setiap kami setia, berkenan di hadapan-Mu, berbuah lebat, bahkan tinggal tetap. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus, katakan amin. Ya, you may be seated. Silakan sudah duduk kembali. Salam semuanya. Saya tertarik tadi pemimpin pujian bilang bahwa ada mungkin saudara yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi saya mau menyanyi buat yang tidak baik-baik saja. Kunci G. Gitu ya. Bagi yang tidak baik-baik, ya lagu ini mungkin cocok. Oke ya. Bagaimana kalau aku tidak oh gak pas ya, saya yang salah ya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpaku, bagaimana. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara yang kita nantikan. Saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang kalau di sini ada ibu-ibu yang kemarin hari Kamis ikut Zoe, istri saya menyampaikan tentang forgiving offenses, mengampuni ketersinggungan, mengampuni kesalahan atau pelanggaran. Nah, saya masuk dalam lanjutannya. Ya, lanjutan. Jadi saudara dapat advance-nya di sini. Saya sampaikan tentang apa? Walking in reconciliation. Berjalan dalam rekonsiliasi. Apa bedanya pengampunan dengan rekonsiliasi? Kalau mengampuni orang gak perlu ketemu orangnya. Gak apa-apa kan? Kita bilang, Tuhan saya memang sakit hati. Kurang ajar itu orang Tuhan gitu ya. Bisa aja gitu ya. Tapi aku ampuni dia Tuhan. Aku lepaskan pengampunan, aku berkati dia. Oke, selesai. Tapi yang namanya rekonsiliasi bukan cuma mengampuni, mesti ketemu. Dan kemudian melakukan upaya pendamaian. Nah, ini tidak mudah kan saudara. Tapi saya mesti sharing ini karena saya tahu woman of love ini kan woman in love, of love. And also woman in love. I'm a woman in love. Jadi karena saudara in love, nah makanya dikasih yang lebih lagi. Nah saudara kasih Tuhan, mari kita akan lihat
dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Ayat di belakang saya ya. Ibu-ibu kita baca ya, diperkatakan gitu ya. Hanya mayoritas yang datang wanita, saya ibu-ibu saja. Yang pria-pria anggaplah mereka hanya ya sesuatu sebagai pelengkap saja pada siang hari ini gitu ya. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan apa? Pelayanan praise and worship. Bukan. Pelayanan pendamaian itu kepada kami. Mari saya katakan pada saudara. Kalau pelayanan praise and worship. Kadang-kala hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. Yang bisa nyanyi, yang bisa main musik gitu ya. Ya, tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi ada satu pelayanan di sini yang kita semua bisa melakukannya. Pelayanan itu disebut pelayanan pendamaian. Tetapi syaratnya gimana untuk bisa melakukan pelayanan pendamaian? Nah, kalau pelayanan praise and worship kadang-kala kan kita pakai syarat. Dia harus betul-betul seorang penyembah gitu kan ya. Penuh Roh Kudus gitu ya. It's okay. Tapi untuk pelayanan pendamaian, satu syarat utamanya adalah dia harus mengalami pengalaman didamaikan dengan Tuhan. Ketika seseorang punya pengalaman berdamai dengan Tuhan pada waktu kapan kita ambil keputusan bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita, maka kita telah mengalami apa yang disebut dengan pendamaian, rekonsiliasi dengan Tuhan. Nah, ketika kita sudah mengalami pengalaman pendamaian, maka Tuhan bilang begini, kamu gak boleh berhenti di kamu mengalami sendiri. Sekarang kamu pun harus melakukan pelayanan yang sama. Yaitu melakukan pelayanan pendamaian bagi yang lainnya. Are you still with me? Saudara masih bisa mendengarkan apa yang saya masukkan? Tolong supaya saya senang saudara ngomong amin kayak apa gitu loh saudara ya. Jangan pasif diem gitu loh ibu-ibu gitu ya. Haleluya. Supaya saya jangan pulang dengan perasaan rasa bersalah, tertuduh atau apa ya. Tapi sebenarnya saya pulang dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Sekarang kita lihat dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online, daring. Apa itu reconciliation? Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Emangnya kenapa? Tadi bagus, lalu kemudian berlalunya waktu. Lalu kemudian ada perselisihan, gak enak hati, tersinggung. Lalu kemudian gebrak meja, lempar tas mahal. Oh enggak ya, sayang. Lalu kemudian saudara, terus kita mau kembalikan lagi gitu loh. Kepingin kayak semula lagi. Itu yang disebut rekonsiliasi. Atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata Yunani yang dipakai daripada kata reconciliation adalah kata lasso. Kata lasso ini gini, bukan katanya Ari Lasso ya. Kata lasso beda sekali. Yang artinya didamaikan kembali. Saudara kalau Alkitab Anda ketemu kata kembali itu keren. Alkitab itu gini, sebetulnya kalau kita bicara pemulihan, bahasa dunia pemulihan itu kan misalnya kita di sini ya, terus kita mengalami kemerosotan ke sini. Lalu kalau dipulihkan itu kalau orang dunia bilang kembali ke sini kan. Tapi dalam Tuhan enggak. Kalau kita merosot ke sini, dipulihkan itu bukan cuma kembali ke sini, tapi dikembalikan kepada kedudukan di mana seharusnya rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Jadi lebih tinggi lagi. Contoh, saudara bisa mengalami pelayanan pendamaian, maka saudara sambil keputusan untuk bertobat. Repent. Nah, kata repent itu repent. Pen itu mengacu pada tempat yang tinggi. Saya tinggal di apartemen lantai 30. Saya sudah pikir kalau orang tanya, Bapak apartemen lantai berapa? Saya 30. Saya bilang gini, dekat sorga. Tapi ternyata 6 lantai di atas saya masih ada penthouse. Beberapa saudara mungkin pernah unit di penthouse, tinggal di penthouse. Itu tertinggi. Tahukah saudara artinya repent? Repent house. Saudara dikembalikan kepada kedudukan yang paling tinggi oleh Tuhan. Tidak ada yang ngomong amin bu, cuma suami istri. Hiburlah saya saudara, supaya saya seneng gitu loh. Kalau enggak saya aminkan sendiri deh. Saudara aku dikasih Tuhan.
Banyak orang gak mau bertobat. Banyak orang gak mau melakukan rekonsiliasi. Mereka gak ngerti bahwa itu kedudukan dikembalikan ke kedudukan yang tertinggi. Repent. Come on man. Oke, saya akan tunjukkan pada saudara jadi kalau diringkas saya ambil dari beberapa definisi. Lalu saya ringkas deh. Next slide. Rekonsiliasi itu apa sih sebetulnya? Nah ini ya. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan memulihkan kembali suatu hubungan dari kondisi buruk ke keadaan damai. Jadi perlu yang disebut taking action. Not need to. No action, talk only. But action speaks louder than words. Jadi betul butuh tindakan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi butuh kemauan yang kuat dari diri kita untuk melangkah. Membuat keadaan yang tadinya gak baik. Keadaan tadinya udah rusak hubungan. Enggak, gue udah ngerti firman sekarang. Gue gak cukup cuman mengampuni. Tapi gue mesti melangkah lebih jauh. Gue pulihkan hubungan. Aduh Pak, dia gak mau orangnya Pak. Ntar saya dimaki-maki. Malah saya disepelekan. Malah saya kelihatan dihina. Gak peduli. Gue tetap datang. Gue selesaiin. Kalau dia gak mau ya sudah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi Tuhan tahu kerinduanku untuk melakukan rekonsiliasi. Kunci C. Kamu ngetik khotbah kan? Thank you. Silent night. Soalnya silent banget saudara. Yang di silent tuh handphonemu. Not your mouth, not your lips. Amen. Kok hari ini saya gak kayak biasanya. Biasanya tuh ibu-ibu itu ya amen. Atau ngomong karena rekonsiliasi ini kali ya. Oh Tuhan Yesus tolong. Saya akan tunjukkan prosesnya. Jadi bukan langsung sak-dek sak-nyek atau instantly. Tapi betul butuh proses. Saya akan tunjukkan, saya ambil dari sebuah buku manajemen sebenarnya. Tapi gak usah jelaskan detail, next slide aja. Nah ini proses-prosesnya, ini dari buku manajemen loh. Jadi ini pun kalau dalam dunia bisnis dilakukan kayak begini. Tapi waktu saya baca, saya pelajari, ini bisa diterapkan untuk bangun hubungan, memulihkan sesama teman, sesama keluarga atau apapun saudaraku untuk dalam proses rekonsiliasi. Yang pertama, mengungkap kebenaran tentang apa sebenarnya yang memicu konflik. Jadi dicari tahu akar permasalahannya apa sih? Oh ternyata lu salah persepsi tentang gua nih. Gitu ya. Oh lu ternyata dengar dari si ini. Lu percaya omongannya dia, lu gak pernah konfirmasi sama gua ya. Ketahuan nih sekarang. Akar permasalahannya apa? Ini penting pertama. Ya, diungkap lebih dulu. Apa yang menyebabkan semuanya. Yang kedua adalah pengakuan yang tulus dari pihak yang bersalah kepada korban. Karena ketahuan sekarang ini, oh permasalahannya akarnya begini. Nah bisa di situ mulai ditimbang siapa yang salah. Nah kalau yang salah itu harus punya sikap apa? Merendahkan diri. Dia bilang bener gua yang salah nih. Nah gitu. Kalau suami istri mesti semuanya dimulai dari rumah dulu ya. Kalau dari rumah gak ada budaya seperti ini, percayalah saudara tidak akan lakukan di luar. Sebab segala sesuatu proses pelatihan untuk pendewasaan, pembentukan karakter itu yang paling jitu itu dalam keluarga. So that's why our God, our Lord make a family is the first institution in the world. Betul, Tuhan tuh buat institusi pertama di dunia itu ya keluarga. Karena di keluarga itulah tempat pelatihan semuanya. Termasuk melatih untuk mengampuni, melatih untuk bikin rekonsiliasi. Saya menikah hampir 33 tahun. Malam pertama pernikahan, setelah pemberkatan nikah siang hari, malamnya tuh saya bilang sama istri saya, sayang, tadi siang kita udah ikat janji ya, aku boleh gak tambahin 2 poin lagi? Dia bilang, apa saja? Saya bilang, poin tambahan pertama. Kalau ada pertengkaran di antara kita, karena saya persis tahu saudaraku, bahwa menikah itu kayak naik jet coaster. Begitu duduk,
fasten your seat belt. Plak. Begitu jalan, saudara waktu gini sudah bisa, stop, udah bisa kan. Saudara nikmati 2 menit penuh ketegangan dan teriakan. Sampai pun walaupun keluarnya kita harus muntah. Tapi kalau sudah di jet coaster, roller coaster tersebut, Anda harus selesaikan itu sambil berkata, enjoy aja. Lalu saya bilang gini, kalau ada pertengkaran di antara kita, kalau ada perselisihan atau konflik, sayang, saya bilang sama dia, kita sepakat yuk komitmen, kita mesti beres, gak boleh nginep, harus selesai hari itu minimal, maksimal sebelum tidur malam hari kita pemberesan. Terus dia bilang, agree, oke, setuju. Tambahan kedua, setiap bangun pagi-pagi, kita selalu bangun mesbah keluarga. Memuji menyembah Tuhan bareng-bareng. Gimana? Setuju. Nah, saya bersaksi ya, hampir 33 tahun pernikahan kami berdua tetap komitmen melakukannya sampai tadi pagi. Nah, itulah yang membuat saya mudah mengampuni orang. Sekalipun saya berkali-kali dibuat sakit sama orang lain. Satu kali dalam Lukas 17, saya senang sudah mulai ketawa mereka. Gitu. Dalam Lukas 17, gak ada di slide. Ini Roh Kudus ingatkan. Ayat 4 dan 5, satu kali itu Yesus bilang sama murid-muridnya begini. Kalau ada saudaramu datang sama kamu, berbuat satu kesalahan dan dia menyesal. Terus dia buat lagi sampai 7 kali. Dia bikin kesalahan yang sama, dia minta maaf, menyesal untuk hal yang sama dalam sehari. Sampai 7 kali pun Tuhan bilang apa? Kamu tetap harus mengampuni. Bisa disajikan Yohanes 17, 4-5. Saudara tahu reaksi murid-muridnya? Bukan haleluya, glory to God. Mereka bilang apa? Tambahkan iman kami. Waktu mereka melihat Yesus bikin mujizat, mereka tidak bilang tambahkan iman kami. Mereka melihat perkara luar biasa, mereka bergair, mereka senang. Tapi dibilang ampuni saudaramu sehari kalaupun datang 7 kali di kesalahan yang sama, ampuni dia. What? Kalau gitu tambahkan iman kami. Waktu saya baca itu saya tersenyum sendiri. Satu kali Petrus datang sama Tuhan Yesus. Matius 18. Guru, berapa kali sih sehari aku mengampuni kesalahan orang? 7 kali kah? Kenapa Petrus menyebut angka 7? Para imam pada waktu itu kalau mengajar, mengampuni sehari cukup 3 kali. Kayak makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, Petrus datang dengan sikap, ya ini tafsiran saya. Agak sombong. Dia bilang gue mesti datang dengan standar lebih tinggi daripada para imam rata-rata. 7 kali kah? Saya lihat, saya bayangkan Yesus tuh lihat. Petrus. Kalau orang Surabaya bilang, oh alah terus. Maka dia bilang begini. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, saudaramu, atau orang lain. Satu hari 70 kali 7 kali. Berapa itu? 490 kali. 490 kali berarti kalau dibuat rata-rata 1 hari 24 jam. Setiap 3 menit. Kamu harus bisa melepaskan pengampunan itu. Tiap 3 menit. Pertanyaan mendasar begini. Mampukah saya melakukannya? Gini loh. Saya harus terus terang sama ibu-ibu sekalian. Kalau Tuhan tuh memberi firman. Gak mungkin Tuhan gak memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk bisa melakukan firman-Nya. Ya, gak mungkin. Tuhan itu Allah yang God is apa? Fair. Adil. Gak sembarangan. Dia kasih kita 3 modal. Kalau orang bisnis perlu modal. Nah ini modal untuk mengampuni, modal rekonsiliasi juga ada modalnya.
Sehingga saudaraku, setelah tahu 3 hal ini, kita pasti tidak akan pernah menemukan alasan untuk tidak setuju. Yang pertama, modalnya apa? Grace, anugerah. What is the meaning of grace? Grace artinya God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita mampu untuk taat melakukan firman. Sebab tanpa grace, anugerah, siapapun saya, Pak Tim, kita tidak akan pernah bisa taat melakukan firman. Gitu loh. Jadi thank God for His grace for us. Dia kasih kita dan grace ini sifatnya saudaraku diberikan gratis. Karena terlalu mahal sampai manusia siapapun, konglomerat hebat siapapun di dunia ini. Bahkan seluruh harta konglomerat di seluruh dunia dikumpulkan tetap gak bisa beli yang namanya grace. Karena gak bisa dibeli maka Tuhan kasih gratis. Coba-coba. Pernahkah saudara pergi ke toko grace dan saudara berkata, let me buy your grace only $2,000. Dia akan berkata, nyebut bu, nyebut. Ini grace ini tokonya gak bisa dibeli bu. Oke, nama tokonya seperti itu. Grace itu diberi. Kapan saya terima anugerah? Waktu kita bertobat. Undang Yesus sebagai Tuhan Raja kita. Anugerah diberikan. Apa itu? Saving grace. Anugerah keselamatan. Betul tidak? Oke, yang kedua yang dikasih modal. Ya. Modal yang kedua adalah itu yang disebut dengan love. Love, kasih. Ya kan? Paulus bilang, if I speak in the tongue of man and of angels, but have not love, I'm a noisy gong or clanging cymbal. Pernah saudara nyanyi pakai gong doang? Atau simbal tok? Tolong dibantu saya simbalmu. Walaupun tidak ada simbal tapi ini kan digital simbal. Ya kan? Simbal. Nah. Coba ya. Kita nyanyi aku sebelum firman tadi lagu apa tadi? Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Enak enggak? Enggak ada enaknya. And if I give my body to be burned, but have not love, I'm in vain. Kalaupun aku kasih tubuhku untuk dibakar, tapi tanpa kasih, sia-sia. Makanya the power of love ini luar biasa. Diberikannya kepada kita tuh. Tanpa syarat, tanpa alasan. Aduh, ini kan semua udah menikah kan? Waktu kita belum menikah, kita bisa tetapkan syarat untuk orang yang pacar kita. Artinya gini, kita bisa menemukan alasan kenapa kita mencintai pacar kita waktu belum menikah. Coba kasih musik romantis pacaran. Kita makan di mana namanya steak sambil motong daging. Kenapa sih kamu sayang sama aku? Cowoknya bilang, kamu seorang wanita yang gak tahu bikin aku adem terus. Terus ceweknya tanya, kamu sayang aku kenapa? Enggak, cowoknya tanya, kamu sayang aku kenapa sih? Aku gak ganteng. Dia bilang, matamu sayang. Why? Mataku kenapa? Mata pencaharianmu sayang. Saya percaya cowok itu akan berdiri. Matre lu gitu kan. Nah, dia gak akan mungkin begitu kan. Dia akan matamu lo mempesona aku. Kenapa? Sorot matamu menyejukkan hatiku. So sweet. Oke. Tapi begitu pemberkatan nikah. Please, don't try to find the reason why you love your spouse. Because the level of your love is agape. Loving without any reason. Loving with unconditional love. Waktu kita menikah kan janji kan. Itu sifatnya loh ya. Swear, sumpah.
Makanya kita sekarang kalau sudah menikah, gak bisa kita menemukan alasan lagi. Saya selalu kalau misalnya misalnya istri saya tanya sama saya, why do you love me so sweet and tenderly? Angkat suaramu jemaat. I'll do everything to make you happy. Ooh, ooh, ooh. Akibat drakor. Gimana drakor mempengaruhi aku juga? Maka saya jawab istri saya begini, babe, I'm sorry, I cannot find the reason why I love you. Why? Because I love you without any reason. Dia pasti akan menjawab, so sweet. Sayang dia dari sini. Dia lagi ikut sidang majelis daerah GBI, saudaraku ya. Dia kan pejabat ya, dia pendeta muda jadi ikut. Suaminya malah ke sini. Aku lebih sayang lihat ibu-ibu yang cantik-cantik di sini. Aduh. Oke. Jangan bilang-bilang loh ya saya tidak ikut istri. Nah, aku udah kadung janji ke sini ya. Terus nanti malam kadung janji sama Bu Meing lagi. Wah, kredibilitas aku sebagai hamba Tuhan ntar gimana? Ya, besok baru saya masuk gitu ya. Sidangnya itu di. Ya, aku sampai mana tadi Pak ya? Jadi saudaraku, itu Tuhan kasih modal yang kedua apa? Kasih. Yang pertama apa? Grace. Yang ketiga namanya glory. Kemuliaan. Yohanes pasal 17, Yesus berdoa gini, Bapa, aku telah, dia berdoa supaya muridnya bersatu kan, Yohanes 17 konteksnya kan. Aku berdoa supaya mereka bersatu, karena aku telah memberi kepada mereka kemuliaan. Waduh. Jadi, when you accept Christ Jesus as your Savior, the same time, at that time, you not receive only grace and love, but also glory. Chúa Giêsu channel ya, saya was sinly kan, the source of love, the source of grace, and also the source of apa tadi? Glory is already inside of you. Di sini. Betul? Bahasa Yunaninya, Pak Tim pasti tahu. Pak Tim kan sudah master teologi. Ya, saya sempat mengajar beliau 2 tahun di SCT kami. Kata kemuliaan bahasa Yunaninya itu doxa. Makanya kalau orang tidak ada kemuliaan, dari doxa jadi dosa. Ya, kalau ada orang berdosa, kalau ada kemuliaan jadi doxa. Tapi bahasa Ibraninya kabod. Kabod itu artinya bobot. Tolong, siapa nama suamimu? Philip. Kamu tuh gagah, ganteng, besar. Ya. Besar ya. Ada masalah dengan tulang belakangmu? Tidak ada. Gak sampai 1 menit, 10 detik aja gendong aku. Waduh. Oke? Beneran loh. Aku mau jelasin mereka tentang kabot, bobot itu. Kemuliaan. Oke? Bisa ganti. Oh, kamu keberatan saya ya? Bisa. Kamu memandang rendah saya ya? Bisa kuat. Jangan bikin saya minder dok. Beneran ini? Oke ya, bener. Jadi tolong kameramen. Atas nama bangsa Indonesia saya permisi saya berdiri di ya, oke ya. Bukan pamer sepatu enggak sih, cuman ini ilustrasi. Oke, Philip.
Are you ready? Siap. Agak miring gini. Kuda-kudamu squat ya. 5 detik deh, 5 detik. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya? Oke. Sekarang balikin ke situ lagi, kasihan. Oke. Aduh, kapan lagi Philip ngerasain kamu gendong. Kurang lagu, misalnya. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Oke Philip, aku tanya. Kamu ke tengah sini. Kita sama-sama masuk TV nih sekarang. Philip. Kamu merasakan enggak bobot saya tadi? Banget. Jangan gitu dong. Memang saya disuruh diet sih. Nggak tahu usia bertambah, metabolisme mulai menurun. Makan sedikit Pak Tim. Tapi jadi daging, jadi lemak. Orang bilang, Pak Roni kok tambah gemuk sekarang? Happy. Nggak, saya kan. Tapi ibu kok masih rampi gitu? Happy. Dia bilang. Isi saya jaga badan tidak boleh lebih 50 kilo. Dari gadis sampai punya anak, punya cucu, sampai hari ini. Saya yang bahagia, happy. Oke yang, besok misalnya kita ketemu. Atau nanti malam di tempatnya Bu Meing. Kamu masih ingat gak? Apa yang kita, ya kamu masih bisa merasakan gak? Yang kamu alami barusan sama saya? Masih. Kira-kira setahun yang akan datang kita ketemu. Misalnya ya, kesan, saya tanya kesan. Kesanmu yang menggendong saya ini masih bisa kamu ingat gak? Masih banget, seumur hidup kan gak mungkin. Ini orang cerdas. Mari saya beritahu saudara, ketika saudara terima Kristus. Saya tanya saudara, pernah ketemu Yesus ngobrol tuh salaman gitu? But why you believe in Christ Jesus? By faith. Karena iman kan? Nah, Anda percaya Yesus tinggal sekarang dalam diri saudara? Dengar loh saudara. Ada kesan Kristus nyata dalam diri saudara enggak? Yes, absolutely right. Exactly. Saya kasih tahu ya, kemuliaan sudah berdiam dalam diri saudara. Makanya please pemimpin pujian, pengkhotbah siapapun kita, jangan di mimbar begini. Berikan kemuliaan kepada Tuhan lalu saudara gini. Tergambar di pikiran jemaat, kemuliaan identik dengan tepuk tangan. Kemuliaan itu jauh lebih dahsyat dari tepuk tangan. Buat saya lebih baik kita bilang berikan tepuk tangan kepada Tuhan daripada kita bilang beri kemuliaan. Paham ya? Nah, jadi atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Kembalilah ke istrimu. Sudah ada loh. Grace, love, and glory. Itu modal yang terlalu cukup ibu-ibu. Sudahlah. Jangan buat alasan apapun berkata gak bisa Pak. Berat Pak. Gak ada modal. Jadi makanya Tuhan, kamu sekarang aku percayakan pelayanan pendamaian. Karena Tuhan tuh gak bilang kalau orang Surabaya ngajari anak kecil berjalan tuh. Cul-culan ngatek dewe, cul-culan ngatek dewe. Mamimu yang ngerti. Kamu gak ngerti. Dilepas jalan sendiri gitu. Tuhan gak begitu kok. Tuhan itu kasih yang disebut kemampuan. Makanya kita mesti melangkah. Kalau kita ada orang melukai kita, kita mesti punya hati untuk bisa mengampuni. Sekaligus kita punya hati untuk bisa melakukan rekonsiliasi. Senang mereka sudah mulai amin. Saya senang Pak. Bisa tambah lama saya khotbahnya kali ini Pak. Aku baru proses keberapa tadi ya? Padahal masih ada 8 proses loh. Enggak aku bacain aja ya. Terus 3, kalau ada pengakuan, permintaan maaf kepada korban sebagai bentuk penyesalan. Iya dong. Kalau udah, aduh gue yang salah deh. Sorry ya. Gue minta maaf. Iya. Terus proses memaafkan dari pihak yang menjadi korban konflik ya. Korban yang jadi korban yang dilukai, yang dirugikan. Ya seharusnya berkata, it's okay, aku ampuni kesalahanmu. Gak bisa gitu ya. Tidak. Lepaskan. Leave me alone.
on. Enggak kan? Pak Pendeta, kalau orang itu menolak gimana? Ya sudah. Itu urusan dia sama Tuhan. Saya akan tunjukkan saudaraku, gagal mengasihi, gagal untuk melakukan pengampunan bahkan rekonsiliasi, itu akan ada konsekuensi buruk atas orang tersebut. Saudara jangan pikir gini loh, Pak saya enak aja dia Pak, dia ketawa-ketawa, dia udah melukai hati saya, dia seneng-seneng Pak, saya yang sakit Pak Simpan ini. Saya beritahu saudara, jangan pikir orang yang melukai saudara, yang berbuat salah saudara itu gak dapat konsekuensi dari Tuhan. Tuhan tuh maha tahu. Pasti ada konsekuensinya. Dan Alkitab menunjukkan bahwa saya akan tunjukkan ayat, langsung loncat. Nggak tahu kenapa di sini kok saya lebih suka mengalir ya. Nah, itu ada tulisan gagal. Next 1, 2, 3 slide. Nah, gagal mengasihi atau tidak mengasihi atau tidak mengampuni, tidak melakukan rekonsiliasi, ada konsekuensi bisa ditambah serius. Ini ayatnya mana? 1 Korintus 16 ayat 22. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Oh ya kan tidak mengasihi Tuhan. Tunggu dulu. Pak ini aja bukan bilang mengasihi manusia. Tunggu dulu. Bukankah hukum agung berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Kan Yesus bilang hukum yang ini, terus juga ada hukum ini, itu sama. Berarti saudara kalau nggak mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ini loh, ini jarang dikotbahkan loh. Terkutuklah ia. Berapa banyak ibu-ibu yang rindu diberkati Tuhan? Angkat tangan. Oke, turunkan tangan. Berapa banyak ibu-ibu mau dikutuk sama Tuhan? Nggak ada yang angkat tangan. Tapi ketika kita tidak melepaskan pengampunan, kita membiarkan kehidupan dalam kutuk bekerja kembali dalam diri kita. Bahasa Ibrani kata kutuk kelalah. Kelalah it's a power who covered someone. Tolong Pak Philip, sini lagi. Kali ini Anda jadi kutuk ya. Tolong kesini. Tolong, Bapak begini di atas saya, tangannya mencengkrap. Ya kayak setan. Iblis itu berjalan keliling, hendak mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab bilang, coba gini. Ya. What is the meaning of curse? Kelalah. Suatu kuasa yang menudungi seseorang, kemanapun orang itu pergi. Kuasa ini, power ini, the power of curse, menudungi orang itu membuat satu. Orang itu terus merugi, bangkrut, sakit-sakitan sampai mati. Lalu kemudian gak bahagia, sengsara hidupnya. Dan hal-hal buruk-buruk yang lain yang bisa disebutkan akan berlaku dalam hidupnya. Ini kutuk saudara. Tapi kalau melepaskan pengampunan, berdamai, bahkan berani melakukan rekonsiliasi, kutuk dirubah jadi berkat. Tangannya lain, bukan gini. Kata Ibrani berkat adalah barah. Kata barak the same cover but different meaning. Kalau ini adalah tudung kuasa yang menduduki seseorang yang membuat orang itu kemanapun dia pergi diberkati Tuhan. Ditugaskan ke Papua bagian pedalaman, Kalimantan pedalaman, Afrika bagian pedalaman, berkat akan menyertai. Hidupnya akan bahagia, diberi kesehatan yang prima. Siapa yang mau seperti ini? Haleluya. Pulalah dengan membawa berkat damai. Ya, jadi tadi sengaja kutuknya taruh depan supaya kamu berubah jadi berkat. Satu kali saya dengan istri saya melayani ke Sydney, di kota Sydney. Selesai pelayanan kita pengen kia-kia ya. Kita jalan-jalan ke Sydney Botanical Garden-nya. Cakep kan di sana seret. Terus lihat Sydney Harbour Bridge. Tiba-tiba ada seorang wanita tua ya
Dia naik wheelchair, electric wheelchair. Saya lihat, waduh asik nih naik itu ya, gak capek kita jalan-jalan. Saya bilang gitu sama istri saya. Tahu-tahu orang itu dekat kami. Terus saya ngeliatin dia terus. Loh dia menuju ke saya. Tahu-tahu dia ngomong begini, I'm paralyzed. Oh sorry ma'am. Dia lumpuh. Terjadilah kami dialog dengan wanita ini. Saya ingat namanya Lawrence. Oh kenapa kamu lumpuh sejak kandungan, sejak lahir? Oh enggak. Aku lumpuh sejak 11 tahun yang lalu. Wah? Terus saya mulai tertarik kan. Kira-kira apa yang menyebabkan 11 tahun lalu kamu bisa lumpuh seperti ini? Ingat gak peristiwa apa? Dia bilang gini. Aku ingat aku berkelahi sama kakak iparku. Dia laki-laki yang tinggi besar badannya. Aku perempuan kecil. Dan dia dorong aku sampai aku jatuh. Aku jengkel. Beraninya cuma sama perempuan ya lu. Gitu ya. Sakit hati saya waktu itu. Terus sejak hari itu gak tahu kenapa kakiku jadi lemah. Lalu kemudian dari hari ke hari semakin buruk aku lumpuh. Saya tanya, di mana kakak iparmu? Udah meninggal. Gini loh ya. Orang percaya saya mau katakan. Yang dibawa sampai mati itu adalah Injil Kerajaan Allah. Bukan kepahitan. Bukan dendam. Lalu kemudian, are you a Christian? Yes. Tapi aku gak mau ke gereja. Loh kenapa? Teman-teman gua yang di gereja tuh munafik semuanya. Aku lebih baik daripada mereka. Kepahitannya keras berarti kan. Saya tanya Tuhan ngomong apa ini? Roh Kudus kasih hikmah. Beritahu sama dia bahwa orang bisa berdosa lewat pikirannya. Saya sampaikan, ternyata dia bilang benar juga. Aku bisa berdosa ya lewat pikiranku ini ya. Singkat cerita, to cut the story short. Saya ceritakan tentang Yesus. Lalu saya katakan kamu sih mengampuni kakek iparmu. Supaya kamu dilepaskan dari ikatan ini. Mau kamu? Mau. Singkat cerita, mau. Selesai itu ada keberanian dalam diri saya. In the name of Jesus from Nazareth, I say unto you. Saya bilang, bangkit. Berjalanlah. Saya panggil istri saya, bantuin dari kursi rodanya diangkat. 11 tahun gak jalan Pak. Berat banget. Ya ditarik pelan-pelan. Berat sekali. Ditarik lagi sama istri saya, berat sekali. Saya gemeter deh. Tapi 5 menit kemudian dia lepaskan tangan istri saya. Dia berkata, I'm walking. Sembuh. Karena mengampuni. Saudaraku, tapi dia tidak bisa rekonsiliasi karena kakak iparnya mati. Mari saya ajak ibu-ibu siang ini. Betapa kekuatan the power of love. The power of grace and also the power of glory. Kalau dipraktekkan, dampaknya luar biasa. Oke, secara cepat yuk. Biasanya saya sudah selesai ya jam begini Pak ya. Boleh gak tambah sedikit aja? Boleh ya? Pak, saya pernah kayak gini Pak. Di sebuah persekutuan doa di Jakarta Utara. Itu orang kaya-kaya. Saya bilang boleh gak saya tambah diceletukin Pak. Gak apa-apa, PK-nya sama kok. Aduh. Rasanya, ya Tuhan. Kita hamba Tuhan cuma dibatasi nilainya dari PK rupanya. Buat mereka. Habis itu saya tidak kesana lagi Pak. Maksudnya lu tambah setengah jam gak apa-apa lu. PK udah disiapin tetap gak ditambah katanya. Ya ampun, beda dengan di sini. Haleluya. Tolong please ya jangan menilai hamba Tuhan karena PK ya. Tolong saudaraku ya. Kita ini hidup karena iman. Ya, kalau enggak panggilan ya enggak akan jadi hamba Tuhan. Ya apa yang maunya hamba Tuhan? Hidup dalam iman berserah pada Tuhan terus-terusan. Berharapnya hamba Tuhan. Bayangin orang kaya aja enggak boleh. Kalau pengusaha kan masih gini bisa berharap temennya. Gua mau telepon teman gua gitu. Kalau kita hamba Tuhan enggak bisa. Kita Tuhan tolong. Iya kan? Sama. Oke. Ayo lanjut lagi. Cepetan supaya selesai. Ya. Jadi jelas ya. Gagal mengasihi. Ada konsekuensi lebih serius lagi. Aku terus terang aja ya. Next. Terus terang. Nanti baca di rumah.
Roma 1:27. Konsekuensi dosa dan hukuman dan dikasih murka sama Tuhan. Saya terus terang aja. Murkanya itu apa? LGBTIQAA++. Baca di rumah ayat itu bilang gitu. LGBT itu jangan dipikir cuma karena keturunan. Tidak ada. Bukti medis sekarang telah ditemukan bahwa bukan karena keturunan. Bukan karena DNA. Bukan karena kromosom. Bukan karena struktur otak yang berbeda. No. Sepenuhnya dosa. Kalau ada di antara saudara yang menyaksikan siaran ini, Anda menyukai pasangan sejenis, saya tidak membenci saudara, I love you my brother, my sister. Tapi saya harus jelaskan kepada Anda bahwa itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sanggup menolong Anda sehingga akan bisa dipulihkan seharusnya seperti Alkitab katakan. Karena cuma ada 2 jenis kelamin yang diakui. Laki-laki dan perempuan. Adam and Eve and not Steve. harus jelas seperti ini ya. Nanti kita bahas next ya. Soal-soal yang seperti ini. Tapi proses tadi secara cepat kita baca supaya kita mau selesai. No. Enggak. Yang tadi, yang proses tadi loh Pak. Ya. Maafkan, terus 5, menerima atau memberikan keadilan dalam wujud tertentu. Oke. Ada misalnya gini. Oh lu sorry ya, gue udah ngurugikan lu gitu ya. Iya dong, oke deh kita perbarui perjanjian. Atau gue kasih pengganti atau apa. Itu harus ada ya. Lalu kemudian mencegah masalah terulang dengan menyusun rencana tertentu. 7, melanjutkan hubungan yang pernah terjadi sebelumnya antara kedua pihak. Jadi gak gini, sampai di sini aja selesai enggak. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, itu rekonsiliasi yang benar seperti itu. Lalu 8, membangun kembali kepercayaan antara satu sama lain seiring berjalannya waktu. Oke, saya tutup dengan 4 jenis orang di dalam hal melakukan pengampunan atau rekonsiliasi. Next. Pertama, orang itu, ini Pak Tim saya ambil dari bukunya John Maxwell. Leadership tentang equip itu. Ini sebenarnya tipe leader, tipe-tipe pemimpin. Tapi ini semua pemimpin. Iya kan Pak, ibu-ibu ini pemimpin. Itu ya. Ada di tempat lain ya, persekutuan doa di jauh sekali dari sini. Itu saya pernah ditelepon ada jenderal TNI. Pak Pendeta Roni, tolong ke rumah saya perlu konseling. Saya ajak istri saya lah. Kenapa Pak? Di kantor saya ini Panglima. Tapi di rumah ini istri saya Pang 6. Atau bahkan Pang 7 Pak gitu ya. Oke. Pertama cup out. Cup out itu orang yang suka menghindar. Gak mau mengampuni. Ketemu orang yang bermasalah. Udah, begitu kelihatan mau ke gereja. Dia datang, gua pulang. Gereja di Jakarta banyak pilihan. Gak berani menghadapi. Yang kedua, hold out. Dia tetap bertahan. Dia ada tetap di komunitas itu. Tapi ininya 8. Orang Surabaya bilang merongkol golu. Dalam hatinya, aku ngajak minum kopi. Aku kasih sianida. Tadi saya ditraktir kopi sama Pak Tim. Asik banget ya. Tapi gak ada sianidanya. Nerimo, nyerah, tipe yang apa seperti ini? Qui sera, whatever will be. Ini lebih modern sedikit, G. Buat kita yang muda-muda, ya saya masih muda, rambut aja kalah. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Aduh. Nggak tahu kok jadi seneng. Pikir khotbah lebih lama ini ya. Yang ketiga, drop out. Gagal total. Sama sekali nggak mau. Udah pesimis. Udah
tutup hatinya. Hati-hati, ini konsekuensi dosa tadi bisa berlaku. Tapi saya percaya semua ibu-ibu dari Woman of Love ini all out. Artinya apa? Gua berani beresin, gak apa-apa. Nanti lu dihina dan gak apa-apa. Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib buat gua. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Seorang murid tidak beda pada gurunya. Kalau dia dulu dimaki, gua juga layak untuk dimaki, gak apa-apa. Yang penting gua dipulihkan sama dia. Kalau dia gak mau gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ntar lu dianggap jongos apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gua ada kasih. Gua ada pengampunan. Gua ada anugerah. Gua ada kemuliaan. Itu udah lebih dari cukup dari buat gua. Orang-orang seperti ini. Haleluya. Amin. Selesai. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Masih banyak tuh bahan saya ya. Pak Tim, biasanya tidak ada pembicara tuh mengundangkan dirinya untuk diundang lagi ya. Tapi bahan saya baru separuh tadi Pak. Saya coba sampaikan itu aja lah. Philip, kok besar sekali kamu ini. Terima kasih. Mengampuni lebih sungguh. Oh ya, mengampuni ya Tuhan, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Anak saya itu yang perempuan nomor 2 sama nomor 3. Nomor 1 laki, 2, 3. Perempuan-perempuan dua-duanya psikolog. Yang nomor 2 bahkan jadi professional counselor di Amerika. Di LA area. Nomor 3 nanti Agustus ini saya akan ke Amerika untuk wisuda. Dia masters psikologi. Mereka kasih tahu kami begini. Pak tapi ingat loh. Ini dalam dunia psikologi, perkonselingan. Anak saya nomor si Tirsa itu sekarang sudah melewati 3.000 jam kerja. Makanya dia dapat license untuk Amerika. Kalau kita mau berdamai dengan seseorang dan didapati orang itu toksik memang, cukup berdamai sampai di situ saja. Karena kalau orang toksik, suruh terus dekat sama orang itu, begini loh, berteman boleh, bergaul jangan. Ya, kan ada orang yang toksik ya. Setiap kali ketemu negatif terus. Ngomong jeleknya orang lain. Nah itu toksik. Ya saudara harus timbang sendiri. Itu jangan sampai saudara tercemar seperti itu. Tadi saya baca Alkitab, Amsal Sulaiman bilang, jangan bergaul sama pemarah, ntar kamu akan mengikuti gaya hidupnya. Jangan bergaul sama orang toksik, ntar kamu kena racunnya gitu juga ya. Berteman boleh, bergaul jangan. Apa bedanya berteman dengan bergaul? Berteman ya asal teman, bergaul punya hubungan. Hubungannya apa? Erat. Yes. Ayo, oke ya Pak. Karena Bapak yang gembala ya, kan tahu mereka. Bapak yang berdoa deh. Jadi kan tahu ya siapa yang di sini mungkin ada yang tadi yang dibilang tidak baik-baik saja. Kamu sudah bernubuat tadi. Oh mungkin ya. Oh, takut ya. Takut. Tak boleh hamba Tuhan takut. Tegas berkata. Oke Pak. Help me please sir. Ya. Terima kasih kau berbicara pada setiap kami pribadi demi pribadi. Enggak ada yang tahu isi hati kami, tapi kami dan Tuhan tahu segenap apa yang ada dalam hati kami. Kalau kau mengutus hambamu Pak Roni untuk berbicara sebagai orang yang diurapi, yang dituntun Roh Kudus,
Kami percaya karena Engkau mau Tuhan. Setiap kami dengan the power of love, the power of grace, the power of glory. Kami bisa Tuhan karena Tuhan melihat hati kami. Tuhan gak mau di dalam hati kami ada kepahitan, sakit hati. Justru bukan besok tapi hari ini. Kami gak mau menunda pertobatan ini Tuhan. Kau sudah berbicara dan beri kemampuan kami biar kami berani karena kasih. Karena kami berani Tuhan melakukan firman dengan tuntas. Karena kami gak mau kena kutuk. Kami gak mau kena murka Allah. Kami mau mendapat berkat itu Tuhan. Karena itu beri kemampuan buat kami untuk melakukan rekonsiliasi. Bukan hanya sebatas rekonsiliasi yang hanya kami, tapi kami mau kembali ke posisi yang terbaik itu Tuhan. Kami mau kembali berteman kalau dia bukan seorang yang toksik. Kami mau dipulihkan Tuhan. Kami mau menjadi berkat Tuhan. Mulai dari kami Tuhan. Mungkin dunia akan menganggap kami lemah, kami bodoh, kami seorang yang mau aja dibegitukan. Tetapi kami mau Tuhan, kerajaan Allah yang diagungkan. Kami mau surga bersorak-sorai. Waktu kami melakukan bagian kami sesuai firman Tuhan, Tuhan bangga, Tuhan disenangkan, bahkan surga bersorak-sorai. Karena ada anak Tuhan mau melakukan firman Tuhan. Dan ini akan berdampak, merubahkan, bahkan memulihkan banyak orang Tuhan. Bahkan dunia akan melihat perbuatan kami yang baik dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Berkati para wanitamu Tuhan. Supaya apa yang kami kandung bukan pahit, bukan sakit hati. Tapi apa yang kami kandung adalah damai sejahtera, sukacita. Sehingga kami akan melahirkan generasi. Kami akan melahirkan satu generasi yang sehat secara roh, jiwa dan tubuh. Karena kami mau mulainya dari diri kami Tuhan. Terima kasih karena kami percaya ada wanita-wanita Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Wanita Tuhan yang berdampak, yang dahsyat, yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan Tuhan, grace, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Pak Roni yang telah jadi berkat. Terus Kau sertai, kami melihat bagaimana anak cucunya diberkati Tuhan. Dipakai dengan luar biasa, bahkan double portion. Karena kedua orang tuanya, papa mamanya, Pak Roni dan Ibu Nancy, melakukan firman Tuhan. Terima kasih, biar kami juga mendapat berkat itu. Karena kami mau melakukan firman Tuhan, maka anak cucu kami juga diberkati Tuhan. Berkati para wanitamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang mau melakukan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, saya akan menginfokan beberapa pengumuman. Yang pertama untuk Sunday Service, tanggal 9 Maret, ibadah akan diadakan secara onsite pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Billy Lantang. Dan yang bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower, lantai 3. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di depan. Dan untuk pengumuman yang kedua, Women of Love minggu depan tanggal 11 Maret akan diadakan pukul 11 siang. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julita Manik di tempat ini Senayan City Residence Selatan Mezzanine. Dan untuk persembahan syukur Bapak Ibu Saudara sudah disediakan amplop yang tadi ada di kursi Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara bisa masukkannya dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di meja yang ada di tengah setelah doa berkat Bapak Ibu Saudara. Baik. Itu saja pengumuman, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you Jesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mendengar
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hati. Sekali lagi katakan menyenangkan. Menyenangkan hatimu. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih Pak Roni. Tuhan menyertai Pak Roni, Bu Nancy. Pak Roni juga akan mengisi kembali di City of Love nanti tanggal 30 Maret. Jadi akan melanjutkan ya. Tuhan beserta kita semua.